Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Saya mahasiswi Universitas Primagraha, program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada siang hari ini di sini saya akan melakukan observasi sekaligus wawancara di toko Lestari Rauh yang bertempat di Jalan Tinambung, Kaligaru, nomor 4, Kecamatan Serang, Kota Serang. Baik, di sini juga saya akan mewawancarai pimpinan perusahaan sekaligus karyawan yang bekerja di sini mengenai kinerja karyawan dan perkembangan usaha. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu pemilik usaha bawang di toko Lestari Rauh. Ibu perkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha. Izin bertanya, atas nama Bapak siapa? Yopa. Yopa. Bapak kebetulan untuk usaha ini sudah berapa lama? Berjalan kurang lebih 3 tahun. Terus selama 3 tahun ini berapa karyawan yang Bapak miliki? Selama 3 tahun ini memiliki kurang lebih 15. Terus latar belakang kenapa Bapak memilih usaha ini? Latar belakang sih karena ketidaksengajaan ya, ada partner yang menawarkan buat jualan bawang. Tadinya sih dong ya, ada ambil enggak. Dan akhirnya bismillah saya ambil, alhamdulillah ini jadi rezeki saya. Terus kemudian bagaimana Bapak menilai kinerja karyawan dalam usaha ini? Nilai kinerja karyawan itu susah-susah gampang, tapi saya punya indikatornya gitu kan, melihat orangnya itu gimana, pasti ketahuan karakternya gimana. Jadi saya coba aja gitu kan, saya bebasin dulu awalnya, kan kelihatan tuh karakter utamanya, udah gitu baru saya bimbing gitu kan, ya begitulah intinya. Kepemimpinan apa yang Bapak lakukan di usaha ini? Kalau soal kepemimpinan yang saya lakukan, ya saya selalu percaya 100% kepada karyawan saya. Dengan tadi itu udah saya melakukan penilaian, oh ternyata orangnya baik gitu kan, udah saya percaya 100%. Dan saya juga kan ada penilaian tersendiri gitu, ketika saya tinggalkan ada barang ada berapa, uang ada berapa gitu. Itu yang saya selalu jadi patokan. Selanjutnya pertanyaannya, apa tantangan terbesar Bapak dalam mengelola karyawan di usaha Bapak? Tantangan terbesar sih balik lagi kepada pribadi ya, kepada pribadi masing-masing yang susah diatur ya. Mungkin saya akan melepasnya ya, kalau memang dia bisa diatur oleh saya gitu kan, ya monggo dipertahankan gitu. Itu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menangani karyawan yang mengalami penurunan kinerja? Oh, karyawan yang menurun kinerjanya ya. Karena yang tadi awalnya dia maksudnya produktif, tiba-tiba dia langsung turun. Ya pasti saya tanya dulu ada apa. Pasti kan ada nggak ujuk-ujuk langsung gitu, pasti ada sebabnya, sebab ada akibat. Ya
sini. Itu aja sih ya. Terus apa strategi utama usaha Bapak untuk meningkatkan produksi dan kualitas bawang ini? Yang saya lakukan itu kejujuran. Yang diutamakan kejujuran. Ketika barang itu bagus ya saya bilang bagus ke konsumen. Kalau barang itu jelek ya saya juga pasti bilang jelek ke konsumen. Itu yang saya lakukan. Dan konsumen juga kan bisa menilai kalau barangnya bisa dia jual, harganya ya kalau memang masuk sesuai gitu kan. Bagaimana Bapak menghadapi tantangan misalnya ada perubahan cuaca atau apa terus kan kenaikan di harga Ya. komoditas ini gimana? Kalau bicara seperti itu ya kita ikutin aja alurnya gitu kan. Kalau memang naik ya udah kita ikut naik, kalau turun ya turun gitu. Kalau cuaca, kalau hama itu masalahnya ada di petani. Kalau kita kan jualan aja gitu kan. Tapi misalkan ada kendala ke pengiriman Iya atau pasti ada kendala di pengiriman. Pasti kalau memang kurang barang di Indonesia itu ya pasti ada lonjakan di harga. maksudnya pemasukan dari bawang itu apakah dari dalam negeri atau Dari luar, Dari luar. ya Dari mana impor Bapak tahu? dari Cina. Cina. Terus bagaimana cara Bapak bersaing dengan penjual bawang lain? Kalau saya jual bawang lain ya secara sehat aja gitu kan. Saya melakukan pemasaran gitu, saya melakukan pendekatan dengan konsumen gitu, saya melempar harga ke konsumen gitu kan. Ya konsumen bisa menilai lah di mana ada kualitas, di situ ada harga gitu. Terus selanjutnya bagaimana strategi Bapak dalam menjaga stabilitas harga bawang terutama saat ada lonjakan harga naik atau stok terbatas? Oh, Tapi kan ada masanya ya. ada makanya betul ya itu sih problematika utamanya itu ketika tidak ada barang, ketika tidak mendapatkan barang itu kan kesusahan. Yaitu memang ini kan impor ya, Iya. yang namanya itu disebutnya ada kuota impor gitu kan. Kita juga harus tahu pemerintah juga eksportir ya, ekspor itu kan ada yang namanya perkumpulan, mereka lah yang melakukan kontrol pasar ya, kontrol pasar di zona A, zona B, zona C ya mereka atur gitu. Jadi kalau ketika barang itu semakin sedikit gitu mereka atur gitu. Misal saya minta 8 ton ya dikasihnya cuma 3 atau 2 ton gitu kan ya, untuk menanggulangi kerataan gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, apa harapan Bapak untuk masa datang untuk perusahaan ini dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Harapan saya sih semakin maju ya, usaha semakin maju, semakin berkembang lagi, buka lagi lah cabang-cabang yang lainnya di daerah-daerah lainnya. Itu sih harapan saya. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya, atas waktunya. Ya. Baik, saya akan mewawancarai salah satu karyawan dari toko Lestari Rawon. Pak, izin bertanya Bos, perkenalkan kamu siapa? Agus ya. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sana? Apa cita-cita Bapak kerja di sini? Jual bawang sih ya, jual bawang Menurut Kakak apa sih tahapan paling sulit dalam menangani bawang? Apakah seperti kayak gini penyakiran atau penyimpanan atau penjualan? yang sulit sebenarnya ya mudah sih pekerjaannya ya, nggak sulit sih. Emang aja gitu nggak terlalu ada ribet-ribet juga. Terus menurut Kakak bagaimana perusahaan ini memastikan bahwa kualitas bawang tetap terjaga selama proses kerja? Kualitas bawang terjaga mana ya, jauh gimana ya dulu. Maksudnya apakah misalnya dalam pengemasannya harus lebih rapi atau tidak, maksudnya enggak pas dalam pengiriman nggak ada yang tercecer gitu? Kalau ini kan kirim dalam mobil ya pasti dari kayak gini nih kan, suka ada yang tergolai Iya. sekali lepas ya gitu.
paling kita rapiin lagi kalau di pas bongkar gitu ya, bongkar kita rapiin supaya rapi aja gitu, biar nggak banyak jatuh-jatuhan. Terus menurut kakak apa sih kerjaan paling menantang dalam pekerjaan kakak ini? Paling menantang sini sih, maksudnya emang kerja berat kerjanya, cuman nggak terlalu berat banget. Ya asal kitanya nyaman jalannya sama turun, berusaha maksimal aja. Terus bagaimana cara kakak mengatur waktu agar pekerjaan selesai tepat waktu? Selesai tepat waktu. Mana namanya pelanggan nggak gitu sih ya. Ada kalau ada pelanggan beli ya kita layanin, kalau nggak ada ya kita santai kita sambil nyari kerjaan aja apa gitu ya. Tiga. Oke. Oh ya, bagaimana cara kakak belakang ini menangani bawang yang rusak atau tidak layak dijual? Ya paling diganti ya, kita pilih ini kalau melihat ya, namanya kondisi barang dalam karung kan nggak tahu ya kita juga ya, pasti ada aja gitu ya di modify jadi ganti. Terus bagaimana hubungan kakak dengan rekan kerja atau atasan? Asik, nyaman, komunikasi lancar ya, ya kalau ada apa-apa Tidak ada masalah apa-apa. Menurut kakak bagaimana pendapat kakak tentang kondisi kerja di sini gitu, seperti jam kerja, fasilitas? fasilitas, kalau fasilitas kasih makan ya, kadang batas lebih ya, paling acara buat hiburan apa gitu, di fasilitas ada wifi di sini. Terus menurut kakak apa sih keunggulan usaha bawang ini dibandingkan hal lain? Kalau bawang kan udah kayak sama beras aja jadi kebutuhan pokok ya. Iya. Ya unggul sih, namanya kebutuhan pokok pasti dicari ya. Iya. Jadi prioritas ya. Kalau jadi kebutuhan pokok. Menurut kakak ada nggak tantangan tertentu dalam menjual bawang ke pasar atau pelanggan gitu? Kalau sini kita nungguin doang sih kayak. Kalau itu biasanya dari referensinya dari mulut ke mulut, mulut tangan ya, mulut tangan gitu informasi. Biasanya kalau lagi posnya kalau lagi ada harga naik itu ada pelanggan juga. Kan di sini di ada bagangnya juga ada daftar harga. Oh, update tiap hari di sini. Kalau harga. Oh ya, yang terakhir nih, apa harapan kakak untuk kedepannya dalam pekerjaan kakak ini? Harapan sih ya belajar aja sama semua juga apa ilmu juga gitu ya, apa belajar aja, nggak ada harapan. Makasih ya kak atas waktunya. Nah, tadi saya telah melakukan wawancara kepada pemilik dan karyawan di toko Lestari Rauh mengenai kinerja dan perkembangan usaha. Semoga kinerja karyawan dan perkembangan usaha di toko Lestari Rauh bisa terus bergerak lebih maju. Baik, mungkin itu saja hasil dari observasi dan wawancara